Jadi mereka orang-orang yang menolak khilafah itu, kalau kita klasifikasi, yang pertama mereka itu adalah orang awam. Ya, mereka orang-orang yang tidak mengerti tentang agama, tetapi mereka mendapatkan informasi-informasi yang menyesatkan dari yang mengaku intelektual, dari yang mengaku ulama, bahwasanya khilafah itu akan membahayakan, khilafah itu akan merusak persatuan, khilafah akan menghilangkan Indonesia. Bahkan khilafah nanti itu, kalau ada orang kafir, dia akan dipenggal lehernya. Orang kafir akan dipaksa untuk sholat. Orang kafir yang perempuannya akan dipaksa untuk memakai jilbab. Bahkan ada yang lebih konyol daripada itu. Kalau nanti khilafah diterapkan, maka kita tidak boleh pakai HP, tidak boleh pakai komputer, tidak boleh pakai mobil, karena itu semua buatan orang kafir. Ini kan propaganda yang konyol, propaganda yang busuk, yang hanya bisa dipercaya oleh orang-orang awam itu. Nah, kemudian siapa mereka yang kedua yang menolak khilafah itu? Kalau kita perhatikan dari bukti-bukti yang sudah muncul di tengah-tengah kita, yang baru-baru ini misalkan ada seorang dosen di Yogyakarta, dosen perguruan tinggi yang dimiliki oleh sebuah ormas besar. Ternyata di media sosial, di tweet-tweet, di Twitternya, kemudian di status Facebooknya, orang ini senantiasa menolak khilafah, senantiasa menolak syariat Islam, mengkampanyekan pluralisme, liberalisme, sekulerisme. Ternyata seperti apa orang ini? Ternyata dia adalah orang yang memiliki kegemaran untuk melakukan seks bersama-sama, melakukan seks dengan pasangan orang lain, atau disebut dengan swings. Dan itu diakui oleh dirinya sendiri, dan sekarang ini sedang ramai. Nah, di antara mereka orang-orang yang menolak khilafah itu juga, ternyata mereka itu adalah koruptor. Mereka adalah koruptor, mereka adalah orang yang memiliki jabatan dengan cara yang tidak benar. Mereka adalah orang-orang yang tidak ingin kehilangan kekuasaannya. Kemudian ada muncul seperti orang-orang seperti Abu Janda, Ade Armando, kemudian Denny Siregar, dan yang lain-lain seperti itu. Ternyata mereka mempropagandakan anti khilafah itu karena mereka adalah para penjilat, menjilat kekuasaan, di mana mereka sudah beredar sekali, banyak sekali. Mereka ternyata ingin mendapatkan bagian kue kekuasaan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mereka menjual agamanya dengan harga yang sangat sedikit, yakni harga dunia. Mereka menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kepentingan dunia. Sungguh suatu hal yang menyedihkan. Jadi inilah kelompok yang kedua yang menentang khilafah itu. Ternyata mereka bukanlah orang-orang baik. Beberapa waktu yang lalu kita tahu mana ada orang yang keras sekali mengatakan, saya Indonesia, saya Pancasila, tolak khilafah. Ternyata tidak lama setelah itu dia digelandang oleh KPK. Ternyata ada juga yang seperti itu. Kemudian dia melakukan tindakan asusila misalkan. Jadi ini adalah fakta yang sudah terang benderang, bahwa mereka orang-orang yang menolak khilafah itu ternyata mayoritas tadi, selain orang awam tadi, itu adalah orang-orang yang memang hobi maksiat, orang-orang yang hobi berzina, orang-orang yang hobi korupsi. Jadi wajar mereka menolak. Kenapa? Karena kalau di dalam sistem khilafah, orang-orang seperti ini akan dihukum dengan seberat-beratnya, karena mereka sudah melakukan tindakan kriminal dan merugikan banyak orang. Nah, kemudian kelompok yang ketiga ini ada juga, ya, mereka dari kalangan yang diulamakan. Mereka mengatakan khilafah itu tertolak di Indonesia karena khilafah tidak sesuai dengan Pancasila lah, khilafah tidak sesuai dengan negeri kita, budaya kita. Nah, padahal
sudah jelas-jelas khilafah ini adalah ajaran Islam. Jadi kalau khilafah ini ajaran Islam, sedangkan Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Karena Rasulullah yang diutus ke muka bumi ini untuk menyebarkan Islam ke seluruh penjuru alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi kalau dikatakan bahwasanya kalau khilafah diterapkan, syariat Islam ditegakkan, maka itu akan merusak tatanan kebudayaan, akan menghilangkan sebuah negeri dan seterusnya. Itu adalah sebuah propaganda yang dilakukan oleh para orang-orang yang dikatakan sebagai ulama, yang sungguh mereka itu telah menjual keimanannya, menjual ilmunya untuk sesuatu hal yang sangat remeh. Padahal banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan kalau para ulama itu mau betul-betul mengkaji bahwasanya khilafah itu akan tegak di akhir zaman. Dan tentu saja kita penting menjadi bagian darinya. Ada hadis riwayat yang cukup banyak sekali terkait dengan khilafah ini. Misalkan apa? Yang mengisyaratkan bahwa khilafah itu akan tegak dan akan menguasai seluruh penjuru dunia. Pada masa Khulafaur Rasyidin sampai kemudian runtuhnya pada tahun 1924, khilafah baru mencapai 2/3 dunia. Berarti ada 1/3 lagi dunia yang belum tersentuh oleh kekuasaan khilafah. Jadi ini bukan hanya sekedar penyebaran Islam, tetapi penyebaran kekuasaan Islam. Hal ini didasarkan kepada hadis Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kemudian Tirmidzi, juga Abu Daud. Mana hadis ini dibawa oleh Sauban bahwa Rasulullah SAW bersabda, Innallaha zawwaliyal arda fara'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwiyali minha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan dan menyerahkan bumi kepadaku, sehingga aku bisa menyaksikan timur dan baratnya. Sesungguhnya umatku kekuasaannya akan mencapai apa yang telah dikumpulkan dan diserahkan kepadaku. Ingat kata mazuyali minha, saya belugu mulkuha mazuyali minha, bahwasanya kekuasaan umatku itu, wa inna ummati saya belugu mulkuha, sesungguhnya umatku itu kekuasaannya. Jadi bukan Islamnya saja, bukan hanya ajarannya saja, bukan hanya orangnya saja. Karena kalau orangnya, ajarannya, sebagiannya sekarang ini sudah sampai ke seluruh penjuru dunia. Tetapi yang belum sampai itu adalah kekuasaannya. Karena kekuasaan kaum muslimin yang dikuasai oleh khilafah itu pada saat keruntuhannya pada tahun 1924 itu baru sampai 2/3 dunia. Jadi ada 1/3 dunia lagi yang belum dikuasai oleh kaum muslimin, belum dikuasai oleh Islam. Nah, menurut penjelasan para ulama, misalkan disampaikan oleh Al-Hafidh Al-Khattabi, beliau mengatakan, wa ma'nahu annal arda zuwiyat li jumlatuha marratan wahidah fara'aitu masyariqaha magharibaha summa hiya tuftahu li ummati juz'an fa juz'an hatta yasila mulku ummati ila kulli ajza'iha. Ini beliau jelaskan, ya. Artinya apa? Hadis tadi yang saya sampaikan tadi itu maknanya adalah sesungguhnya bumi ini telah dikumpulkan dan diserahkan kepadaku seluruhnya secara serentak, sehingga aku bisa menyaksikan timur dan baratnya. Kemudian bumi akan ditaklukkan untuk umatku bagian demi bagian, hingga kekuasaan umatku itu meliputi seluruh bagian muka bumi ini. Nah, jadi artinya apa? Kalau ada orang yang mengatakan, apalagi dia disebut dengan ulama, bahwasanya khilafah ini tertolak, khilafah ini tidak cocok untuk Indonesia, tidak cocok untuk negeri manapun, ini adalah suatu hal yang sangat
bertentangan dengan hadis Rasulullah dan juga firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelompok yang keempat, ya. Jadi ada tadi, kalau tadi orang awam, kemudian ahlul maksiat, ya. Kemudian ada ulama yang mereka menjual agamanya dengan harta dunia, dengan bagian dunia yang sangat sedikit. Nah, kemudian yang keempat ini, mereka adalah orang-orang intelektual. Mereka telah dicuci otaknya karena mereka sekolah di barat, ya. Mereka sekolah di Eropa. Mereka sekolah di negara-negara yang memang mereka memiliki sejarah sebenarnya trauma terhadap kekhilafahan. Nah, seperti di Inggris, kemudian Amerika, ya, kemudian bekas Uni Soviet dan seterusnya. Itu adalah negara-negara yang tentu saja tidak menginginkan kembali bangkitnya khilafah, karena mereka tahu bahwa kekuatan kaum muslimin itu ada pada khilafah. Nah, orang-orang yang mereka sekolah di barat itu, orang-orang yang kemudian mereka itu disebut dengan intelektual, mereka mempropagandakan busuk terkait dengan khilafah itu. Nah, mereka kemudian mencekoki kaum muslimin dengan pemikiran-pemikiran yang tidak layak, pemikiran-pemikiran yang tidak pantas. Ya, mereka menganggap bahwasanya sistem khilafah itu akan mengancam, baik itu dalam masalah sosial, politik, budaya, bahkan juga ekonomi. Nah, tentu saja mereka orang-orang yang seperti ini, ya, harus dilawan, dalam tanda petik, dilawan juga dengan intelektual. Dan ternyata alhamdulillah, ya, dari kalangan orang-orang yang memperjuangkan khilafah ini juga banyak yang sekolah di barat itu, tetapi mereka tidak tercelup pemikirannya oleh pemikiran-pemikiran sekuler. Pemikiran mereka tetap Islam, bahkan mereka menjadi pejuang Islam, pejuang Islam kafah. Nah, mereka kemudian selain itu juga bahkan mempropagandakan, ya, menolak ajaran Islam secara keseluruhan, termasuk khilafah ini. Mereka kemudian bertanya mana dalilnya yang sharih dan seterusnya begitu. Padahal sebenarnya itu hanya akal-akalan saja. Karena apa? Faktanya ada banyak dalil-dalil di dalam Al-Quran yang sharih, mereka juga tolak. Dalil-dalil di dalam hadis yang sharih, mereka juga tolak. Jadi mereka menolak khilafah dengan bertanya mana Al-Qur'annya yang jelas memerintahkan untuk menegakkan khilafah misalkan. Mana dalil di hadisnya yang jelas-jelas untuk menegakkan khilafah misalkan. Sebenarnya itu hanya alibi saja. Sebenarnya itu hanya cara mereka untuk memalingkan umat dari khilafah. Buktinya apa? Tidak sedikit ayat-ayat di dalam Al-Quran yang jelas kata-katanya, yang jelas redaksinya, menyuruh untuk melakukan sesuatu, tetapi mereka juga tidak melaksanakan. Contohnya, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qisas. Untuk kasus pembunuhan itu ada qisas. Tetapi ini jelas-jelas mereka tetap menolak, padahal bunyinya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Kan sama itu bunyinya dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Faktanya mereka, ya, tidak melaksanakan apa yang jelas-jelas di dalam Al-Quran bunyinya adalah kutiba. Ya, hukum qisas mereka tolak. Begitu juga al-qital. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum.
Jadi artinya mereka menolak syariat Islam itu bukan karena mereka memang tidak ada dalil di dalam Al-Qur'annya, bukan karena tidak ada dalil di dalam Al-Qur'an yang jelas, bukan tidak ada dalil di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis yang jelas, tetapi mereka menolak itu semata-mata memang karena mereka itu tidak suka dengan syariat Islam. Mereka tidak suka dengan ajaran Islam. Padahal di dalam hadis-hadis juga banyak yang sharih, ya. Misalkan hadis riwayat Imam Ahmad yang potongannya adalah summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Ya. Kemudian akan ada khilafah yang berdiri di atas jalan kenabian. Jadi oleh karena itu maka orang-orang yang sekarang banyak menyebarkan penolakan terhadap khilafah itu, yaitu ya orang-orang awam, misalkan orang-orang yang mereka itu memang pelaku kriminal, ya, yang suka berzina, yang suka maling, yang suka korupsi. Kemudian ada ulama-ulama yang mereka itu bisa dibeli, atau mereka itu karena kecintaan terhadap dunia, pangkat dan jabatan, dan takut terhadap kematian. Atau juga para intelektual yang pemikiran sudah tercelup oleh pemikiran barat, sehingga mereka menolak ajaran Islam, sudah tersekulerkan, ya. Dan ada satu lagi, ya, satu lagi, yaitu mereka adalah orang-orang yang menganut ideologi baik itu kapitalisme maupun sosialisme. Dan yang secara terang-terangan saat ini di Indonesia kalau kita perhatikan, dan kalau kita perhatikan sepak terjang mereka, ini mereka adalah orang-orang yang menganut ideologi sosialis komunis. Karena jelas-jelas mereka melakukan propaganda, mengatasnamakan ormas, mengatasnamakan ulama, dan lain-lain sebagainya. Mereka membuat kekacauan dan sebagainya. Mereka mengadu domba umat antara umat Islam, golongan modernis dengan tradisionalis, antara orang intelek dengan orang awam, antara ulama dengan umatnya. Ini suatu hal yang sangat kita lihat jelas. Dan bahkan mereka sudah berani terang-terangan. Yang demo kemarin di Jakarta yang kemudian berupaya untuk membakar foto Habib Rizik Syihab. Mereka jelas-jelas di situ, ya, menolak Habib Rizik, kemudian menolak khilafah. Dan ternyata rekam jejak mereka itu, mereka adalah condong kepada ideologi sosialis komunis. Jadi kalau ada yang bilang bahwasanya di balik semua kegaduhan ini adalah Partai Klepon Indonesia, Partai Klepon Indonesia, maka itu kita bisa lihat secara nyata. Jadi oleh karena itu kaum muslimin, mari kita waspada. Dan bagi para pendakwah, mari kita terus berdakwah, menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala, karena ini merupakan kewajiban, bahwa menegakkan syariat Islam, menjalankan hukum Allah secara total, itu adalah perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Jadi kalau kita diperintahkan masuk ke dalam hukum Islam secara kafah dan jangan mengikuti langkah-langkah setan, maka ajaran Islam itu adalah ajaran Allah. Khilafah itu ajaran Allah. Sementara selain ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti itu ajaran dari setan. Apakah itu kapitalisme, sekulerisme, sosialisme, demokrasi, itu berarti ittiba khutuwatis syaitan, mengikuti langkah-langkah setan. Kenapa? Karena mereka menjalankan kehidupan ini bukan berdasarkan wahyu, tetapi berdasarkan hawa nafsu. Sedangkan Islam, syariat Islam dengan institusinya khilafah nanti, itu akan menjalankan
syariat Islam secara kafah yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Inilah yang penting untuk kita ketahui dan harus kita terus dakwahkan kepada umat. Dan bagi umat jangan sampai terprovokasi, jangan sampai terperdaya, jangan sampai kena tipu dari orang-orang yang memang sengaja untuk menjauhkan umat ini dari agamanya, menjauhkan umat ini dari ajarannya. Jadi kita ketahui siapa mereka yang menolak khilafah itu. Ternyata mereka adalah orang-orang yang awam, mungkin belum tersentuh dakwah, maka ini harus didakwahi. Mereka adalah pelaku kriminal, maka wajar mereka menolak khilafah karena mereka takut dihukum. Atau udah ulama yang takut tidak kebagian amplop, tidak kebagian nasi bungkus. Atau juga ada orang-orang yang memang mereka itu adalah yang sudah dicuci otaknya, para intelektual yang sekolah di barat, tetapi mereka bukan mengambil teknologi, bukan mengambil keahlian tertentu, tetapi mereka justru tercelup pemikirannya oleh pemikiran barat. Atau mereka adalah orang ideologis, baik itu dari kapitalis maupun dari sosialis komunis. Maka umat tetap mari kita istiqomah di jalan dakwah. Bagi orang-orang yang istiqomah di jalan dakwah, tidak usah takut, tidak usah khawatir. Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin akan mengirimkan para malaikat. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah tsumma istaqamu, Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun kepada mereka malaikat. Allah takhafu wa la tahzanu, malaikat itu akan berkata kepada orang-orang yang istiqomah itu, Allah takhafu wa la tahzanu, kamu jangan takut, jangan khawatir, jangan bersedih. Wa ubsyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan kalian akan diberikan kabar gembira dengan surga yang dijanjikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita.